Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Ya, jumpa lagi ya teman-teman semua di mata kuliah yang baru ini ya, di mata kuliah Financial Foundation bersama saya Era Trihanita Saputra. Pada semester ini ya teman-teman semua, dan di mata kuliah ini Financial Foundation kita akan ya belajar tentang ruang lingkup keuangan dasar. Hal-hal apa saja yang perlu teman-teman siapkan dan apa saja yang perlu teman-teman berlatih ya begitu untuk menghadapi tantangan di dunia keuangan. Nah, yang pertama kali ya teman-teman semua kita akan ya diskusi dulu tentang RPS ya selama 1 semester ke depan ya. Nah, di mata kuliah keuangan ini nanti kita lebih dititik beratkan membahas keuangan pada lingkup UMKM. Namun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman semua, kita juga akan membahas keuangan dari segi perusahaan besar. Oke. Pokok bahasan ya yang akan kita diskusikan pada kali ini adalah yang pertama tentang kontrak kuliah dan RPS. Apa saja ya ketentuan-ketentuan yang harus kita sepakati bersama selama 1 semester. Lalu yang kedua, karena di mata kuliah ini tidak hanya sekedar teman-teman semua paham dan mempraktekkan di dunia lapangan, namun alangkah lebih baiknya ya teman-teman dapat berdiskusi juga secara kelompok dalam bentuk project seperti itu. Lalu yang ketiga, kita akan membahas sedikit ya. Ruang lingkup keuangan dasar itu membahas dan belajar tentang apa saja. Mari kita lanjutkan ya. Yang pertama, kita mulai dulu teman-teman. Financial Foundation. Apa itu Financial Foundation? Ya, Financial Foundation ya adalah ya suatu mata kuliah yang memberikan konsep ya, yang mana konsep tersebut membantu teman-teman semua dapat dalam menganalisis dasar-dasar keuangan untuk menentukan 3 keputusan teman-teman secara garis besar. Yang pertama adalah keputusan ya tentang apa yang mau dilakukan ya. Apa yang mau dilakukan kacamatanya adalah seorang ahli keuangan ya. Lalu yang kedua, strategi. Apa yang mau dilakukan untuk mendapatkan uang ya. Yang pertama adalah jika seorang entrepreneur ya dapat ya menciptakan berbagai ide. Lalu yang kedua, uangnya ini dapat dari mana? Nah, kita akan membahas lebih lanjut di mata kuliah ini. Lalu yang ketiga ya, setelah tahu strategi mendapatkan uang dan mengelolanya, yang ketiga adalah bagaimanakah pengelolaan aset ya, aset yang kita miliki agar nantinya teman-teman semua dapat memperoleh keuangan atau kita sebut sebagai manfaat di masa yang akan datang. Lalu, metode perkuliahan ya yang akan kita tempuh ya selama 1 semester terdiri dari 3 hal teman-teman. Saya akan membahas yang pertama dulu. Selain diskusi di kelas ya, di sini difasilitasi ada 2, diskusi internal dan eksternal. Diskusi internal di sini di kelas tadi, yang eksternal apabila teman-teman menghendaki bahwa ada kesulitan ya, misalnya kesulitan di dalam pembelajaran. Lalu teman-teman semua bingung, silahkan tanyakan ya, nanti di luar jam perkuliahan tidak apa-apa. Lalu yang kedua adalah ada fasilitas podcast yang dapat teman-teman manfaatkan ya apabila teman-teman semua ingin mereview kembali ya pembelajaran yang sudah didiskusikan di kelas seperti itu. Yang terakhir adalah tugas final. Tugas final ini terkait dengan project tadi. Oke? Ya, setelah kita tahu ya pembelajaran di Financial Foundation, yang ketiga adalah terkait dengan capaian pembelajaran program studi. Di mata kuliah Financial Foundation ini ya, jadi kita sudah berdiskusi ya apa saja yang dilakukan oleh seorang ahli keuangan ya. Ada 3 hal ya. Teman-teman semua, saya targetkan tidak hanya tahu sekedar konsep saja, tapi ada hal lain yang akan diperoleh setelah teman-teman menempuh mata kuliah ini. Yang kedua adalah skill, karena yang pertama knowledge ya, paham tentang konsep. Lalu yang kedua skill, yang ketiga adalah terkait dengan attitude. Attitude di sini tentang apa? Etika, kemampuan teman-teman semua dalam berpikir ya, kreatif, inovatif. Nah,
yang attitude ini akan kita capai ya dalam diskusi kelompok. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah teman-teman mau ya mendapat nilai A ya atau A kuadrat begitu ya Bu ya. Nah, bantu saya ya teman-teman semua dalam menilai ya. Di sini ada beberapa komponen penilaian di mata kuliah Financial Foundation. Yang pertama adalah terkait UTS, UAS, project, tugas, dan kuis ya. Masing-masing di sini ada berbagai komponen ya. Kalau UTS 25, UAS 25, project di sini selama 1 semester itu 1 dan berkelompok ya. Lalu tugas di sini 15% dan kuis biasanya saya akan memberikan sebelum teman-teman melaksanakan ujian, baik itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Oke, kita sebelumnya sudah membahas ya deskripsi tentang mata kuliah Financial Foundation, lalu apa saja yang perlu teman-teman perhatikan apabila teman-teman target nilai A, lalu teman-teman semua juga sudah tahu ya tentang capaian ya di mata kuliah Financial Foundation. Lalu kita masuk ya ke dalam konten. Konten di sini adalah berbagai ringkasan yang akan kita bahas selama 1 semester. Kita mulai dari what is finance ya. What is finance di sini ya berbicara tentang ruang lingkup keuangan. Ya, apa saja yang perlu disiapkan oleh ya fresh graduate ya misalnya yang ingin ya berkarir di dunia keuangan misalnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan ya bagi seseorang yang memiliki bisnis ya atau entrepreneur yang memiliki karyawan yang di bidang keuangan katakanlah. Strategi apa saja agar ya karyawan tersebut mampu membantu ya pemilik usaha untuk mencapai laba yang diinginkan. Yang kedua, setelah kita tahu topik ya tentang what is finance, yang kedua adalah laporan keuangan dan rasio. Di sini saya lebih dititik beratkan pada laporan keuangan sederhana untuk levelnya UMKM dulu. Lalu yang kedua, rasio. Rasio keuangan kita tahu ya banyak sekali. Tapi di mata kuliah Financial Foundation kita belajar 2 dulu ya teman-teman. Ada likuiditas dan solvabilitas. Setelah kita tahu laporan keuangan, nah sekarang kita beranjak ya ke short term financial management atau ya keputusan keuangan jangka pendek. Jangka pendek ya ada kas, ada piutang dan persediaan. Namanya saja di sini finance ya. Kita berkacamata bahwa finance itu adalah masa depan. Berarti apa saja yang perlu kita persiapkan ya agar di masa yang akan datang kita mencapai keadaan keuangan yang sesuai yang diharapkan. Setelah kita belajar short term financial management, teman-teman semua di sini akan belajar tentang break even point. Break even point di sini berbicara kapan ya atau saya harus menjual berapa unit atau di sini saya harus menjual berapa rupiah ya agar bisnis saya ya berada pada titik yang impas atau 0 ya. Setelah teman-teman semua berbicara dan di sini berdiskusi ya tentang teori-teori keuangan, nah saya akan bawa ya teman-teman semua untuk menganalisis dan berdiskusi kasus keuangan dalam bentuk portofolio. Portofolio di sini masih ingat ya kalau portofolio itu adalah ya sesuatu keputusan ya yang mana keputusan tersebut terdiri dari berbagai alternatif pilihan untuk memberikan value yang maksimal bagi perusahaan atau bagi pemilik bisnis. Oke, ini adalah konten ya yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas ketentuan kelompok atau project karena di metode perkuliahan ada yang namanya tugas final ya. Oke, ketentuan kelompok di sini terdiri dari 7 sampai 9 mahasiswa dan dibebaskan serta bertanggung jawab. Tugas nanti karena tugas kelompok terdiri dari satu selama 1 semester dikumpulkan maksimal di pertemuan ke-13 dalam bentuk PDF dan dipresentasikan ya dengan singkat dan jelas di pertemuan ke-14 dan 15. Proyeknya itu ngapain aja ya Bu? Nah, kita akan membahas di sini. Yang pertama adalah topiknya bebas asalkan relevan dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tadi ada BEP, ada laporan keuangan.
Lalu yang kedua, setelah teman-teman semua menyepakati topiknya mau apa, silahkan dalami dan analisis kasus yang sudah didapatkan. Ya, skalanya UMKM dulu ya. Banyak ya, ada kebab Turki, ada burger ya. Lalu yang ketiga, penentuan objek dalam proyek tadi. Objeknya mau apa? Mau di mana? Contoh tadi kebab Turki ya, atau di sini misalnya burger milik artis siapa misalnya, atau kebab XXX misalnya, boleh. Terus yang keempat, uraikan definisi atau sejarah singkat dan keadaan keuangannya itu secara general saja. Karena kan kita tidak boleh ya biasanya memaparkan informasi keuangan secara rinci, karena keuangan itu adalah dapurnya suatu perusahaan. Lalu selanjutnya adalah silakan teman-teman semua jelaskan peluang dan dampaknya pada keuangan di masa yang akan datang itu apa. Ya, karena di sini kita berbicara finance ya, maka finance merupakan ya forecasting juga, keputusan yang akan kita ambil di mana keputusan tersebut berdampak di masa yang akan datang. Nah, ini adalah ketentuan proyek dan kelompok. Untuk selanjutnya kita akan membahas kilas ya teman-teman, what is finance ya. Dimulai dari yang pertama adalah terkait dengan difference antara accounting dan finance. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua, bahwa akuntansi dan keuangan itu sangatlah amat berbeda. Kita lihat dari segi range waktunya. Kalau akuntansi ya, kita sudah dapatkan ya teman-teman di Accounting Foundation, bahwa akuntansi berbicara transaksi yang sudah terjadi dan dicatat dalam bentuk jurnal. Tapi kalau keuangan ya, keuangan adalah suatu keputusan ya, atau suatu proses yang mana menghasilkan informasi, dan informasi tersebut digunakan di masa yang akan datang untuk melakukan targeting misalnya. Jadi secara range waktu, bahwa akuntansi sederhananya, akuntansi itu berbicara historical, tapi kalau keuangan atau finance itu berbicara forecasting, itu masa depan. Ya, lalu yang kedua, setelah kita tahu berarti kalau keuangan itu masa depan. Nah, yang pertama ya, keuangan tadi, keputusan terkait dengan apa yang mau dilakukan, barang apa yang akan dibeli dan barang apa yang tidak akan dibeli. Karena apa? Seorang entrepreneur itu mempunyai ide-ide yang sangat fantastis ya, yang sangat banyak sekali, dan orang keuangan di sini adalah remnya. Ibarat kata sepeda melaju kencang, ya remnya itu adalah keuangan. Oke, selanjutnya adalah strategi bagaimanakah cara mendapatkan dan mengelola keuangan itu agar keuangan di masa yang akan datang itu tidak menurun, tapi dia malah naik. Ya, setelah kita tahu, cara mendapatkan uang bisa dari utang, Bu, bisa dari investor. Bagaimanakah kita melakukan pengelolaan terhadap aset yang kita miliki agar mencapai titik yang efisien. Nah, ini adalah sekilas ya tentang apa itu keuangan, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut secara spesifik di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dulu ya di sesi kali ini, kita akan sambung lagi di sesi-sesi selanjutnya. Sekian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.